Beginilah miniatur dari lapangan yang kalau sudah dimodernisasikan, diberikan sekat, diberikan itu spon adalah contoh sebagai matras untuk penahan burung yang tembaknya kenceng seperti itu. Sedangkan yang ini adalah miniatur kondisi lapangan yang sudah ketika ada lomba seperti ini, dan penonton ada di situ, di sini ada pendamping, semuanya sudah disterilisasikan seperti itu. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah air. Kalau yang biru ini adalah air sebagai pembatas. Nah seperti itu. Kalau kemarin kita bisa dilihat di Pasuruan, itu saya acungi jempol, bagus sekali, jadi penonton itu bisa terkendali. Nah bisa saksikan kondisi lapangan kalau sudah dimodernisasikan itu. Semoga ini bisa menjadi cita-cita yang bisa diimplementasikan di setiap event besar, lomba besar. Tujuan video ini hanya sebatas membangun dan solusi buat kemajuan merpati balap sprint Indonesia. Karena saya lihat, Anda bisa lihat, untuk merpati kolong itu lombanya sangat-sangat memberikan kenyamanan bagi si joki dan si lead, petugas. Penonton bisa menikmati secara enak untuk hiburannya, dan lomba bisa berjalan sesuai keadaan yang diinginkan tanpa ada hambatan, ada gangguan dari siapapun itu. Intinya tidak ada hambatan yang berarti. Nah mungkin mohon koreksi kembali, mungkin ada yang kurang dari ini, karena video ini pasti banyak kekurangan di sini. Tujuannya di sini hanya sebatas evaluasi itu saja, karena di sini saya belum berpengalaman apapun, dan teman-teman pasti punya keluhan yang sama, unek-unek yang sama terhadap hobi kita. Ketika ada lomba event besar itu seperti apa, joki yang mau masuk ke di atas ban bekas itu rintangannya banyak sekali, pendamping kadang lebih dari 2, 3, 4, 5 begitu. Itu saja mungkin ya. Langsung saja nanti kita ke pembahasan. Semoga video ini bisa menjadi gambaran lah yang dicita-citakan penggemar merpati balap. Mohon koreksi ulang, catatan saya mohon koreksi ulang. Di sini banyak kekurangan. Mohon koreksi ulang karena presentasinya ini bahan seadanya, membuat dari bahan-bahan bekas semua ini,
Semoga ini bisa diaplikasikan, bisa dikoreksi, bisa disempurnakan kembali oleh PPMBSI dan stakeholder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan, mempresentasikan dari lapangan yang mungkin suatu saat semoga ini bisa terrealisasikan, karena mengingat setiap tahun dari dulu yang sudah ada, lapangan yang ada di tiap event nasional itu hampir sama, dari dulu sampai sekarang sama. Keadaannya hanya satu, ban bekas. Dan bekas ini saya anggap ban bekas merah sama patek putih, dan ini karpetnya seperti biasa, hamparan seperti biasa, dan ini banyak bendera. Oke, kondisinya seperti, anggaplah seperti itu miniaturnya. Ini keadaannya dari bahan-bahan seadanya dulu ya. Yang penting ini bisa sebagai contoh dulu sederhananya. Yang pertama mungkin yaitu kondisi lapangannya dari dulu sampai sekarang ya tetap seperti ini aja, di event nasional, event anniversary atau apalah gitu. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, yang pertama saya presentasikan ini yaitu pagar pembatas. Pagar pembatas ini saya aplikasikan dari ini. Nah, ini bisa dibongkar pasang. Yang ini pagar pembatas ini. Jadi ketika ada lob, ketika latihan bebas, keadaan lapangan seperti ini. Tapi ketika ada lomba mau dimulai, panitia atau petugasnya bisa mempersiapkan ya, dengan cara memberikan pagar seperti ini. Nah, yang satu, yang tengah seperti ini. Nah, yang ketiga seperti ini. Tujuannya satu, pembatas ini, yaitu mengurangi resiko. Karena saya lihat kemarin ketika ada event nasional, joki di sini berdua ini bermasalah. Soalnya apa? Berhimpitan dengan joki yang sembahyang mau berurutan. Jadi tujuannya presentasi kali ini agar teknis ketika lomba itu berjalan sesuai tanpa ada hambatan. Misal ketika lomba dimulai masih saja ada lob, sebelum ada pagar ini itu lob masih ada. Dengan adanya ini tujuannya satu, yaitu mengurangi lob, orang yang lob main merpati, jadi tidak akan mengganggu lomba. Dan di sini fokus, di sini joki nanti di sini. Dan tujuannya satu, ini ada lorong buat nanti masuk, ini buat masuk. Nah, di sini pagar. Di sini saya anggapkan penontonnya ini penonton. Nah, berarti ada di luar di sini penonton. Satu. Kita mulai yang pertama dulu. Yang pertama joki di sini. Maaf, ini replikanya sederhana saja dulu. Ya. Yang kedua, joki kedua. Di sini joki kedua. Saya anggap ini joki kedua seperti itu. Yang kedua kalau ini tadi joki, kita bahas pendampingnya. Saya anggap ini pendamping di belakang. Ketika pendamping satu, ini pendamping dua. Nah, di sini. Jadi jarak di sini ketika lomba tidak ada, aman. Jadi joki sama pendamping fokus lomba, burung masuk, enak. Posisi lead sama seperti biasa.
tanpa ada gangguan. Biasanya LED di sini ini ada gangguan di sini, sedangkan kamera ada di sini. Nah, cenderung ketika event besar biasanya LED ini terganggu pandangannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada petugas yang penyiar. Di sini ada petugas penyiar. Di sini saya taruhkan di sini. Di sini adalah petugas penyiar. Jadi enak ketika mantau joki, memantau joki selanjutnya. Selanjutnya dari di sini petugas. Untuk petugas selanjutnya saya di sini petugas di sini bertugas untuk memasukkan joki dari area atau mengamankan area. Jadi setelah joki masuk, petugas ini petugas 1 dan ini petugas 2. Petugas 1 dan 2 ini fungsinya mengontrol joki yang ada di lorong sini. Jadi petugas ini fungsinya memanage masuknya joki. Pertanyaannya satu, ketika ini joki selesai, joki dan pendamping selesai, dia akan keluar di sini, keluar lewat sini. Jadi joki ini keluar lewat sini, seperti itu. Dan ini untuk petugasnya. Yang kedua, ini untuk jokinya, joki yang akan selanjutnya, joki di sini. Ini joki, ini pendamping. Berarti joki sama pendamping, berarti dua orang ini akan yang sebagai joki ini pendamping. Saya masukkan lagi di sini joki lagi, di sini joki, di sini pendamping. Nah, seperti itu. Oke, saya masukkan kembali di sini joki, di sini joki, di sini pendamping, di sini joki, di sini pendamping. Nah, kalau sudah seperti itu, lah yang mengontrol di belakang ini harus ada petugas lain lagi. Jadi yang mengontrol di sini ada, yang mengatur ini petugas. Beda lagi dengan seperti ini fungsinya. Itu yang sebelah sana. Dan di sini ada juga petugasnya. Seperti itu sederhananya. Pertanyaannya muncul, bagaimana kalau ada nomor joki membalap dua player, misal nomor 20 dan nomor 21. Nanti pihak panitia menyediakan di sini ada yang namanya pendamping. Di sini ada namanya pendamping. Di sini ada pendamping. Nah, ketika salah satu joki ini nomornya membalap dua burung sekaligus secara berurutan, ini merpatinya tinggal store the pendamping yang satunya. Jadi enak, tanpa keluar lagi, tanpa mengantri lagi, enak. Dan di sini dikonfirmasikan bahwasannya nomor atau joki membalap dua player sekaligus, seperti itu. Dan ketika nomornya itu nomor 33 dan nomor 36, di sini dicek, dia melapor ke sini, petugas di sini, untuk memberitahukan bahwasannya nomor yang dibalap nomor sekian. Jadi ketika selesai di sini, joki di sini bisa menunggu di sini, tidak masalah, karena satu atau dua orang di sini, dan tidak mengganggu jalannya joki di sini karena jauh, dan di sini seperti itu.
Itu mungkin sedikit teknis dari semoga dengan teknis jalannya pertandingan bisa memberikan hiburan yang menarik, karena tiap olahraga harus semacam ada modernisasi. Mungkin itu aja dulu dari saya. Di sini hanya sebatas anggaplah angin lalu saja. Kalau ini diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, tidak apa-apa. Tujuannya hanya ingin memajukan merpati balap sprint Indonesia, tidak lain, tidak bukan. Mungkin itu aja dari saya. Catatan penting mungkin, karena ini saya publikasikan, ini tidak bermaksud untuk menggurui. Video ini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ini sebatas presentasi evaluasi dari lomba-lomba yang sudah-sudah, karena tiap lomba pasti ada kejadian tidak bagus. Contoh, di belakang joki ini, kalau dari dulu-dulu, kalau tidak ada disterilisasikan, burung nabrak joki-joki lain yang berantrian. Kalau dulu-dulu, kalau tidak ada pembatas, jadi mengurangi resiko burung terinjak dengan si joki-joki yang mau. Dan kelebihannya dari sistem seperti ini, maka joki dan pendamping leluasa, penonton, lead, bahkan penyiarnya bisa juga menilai. Pandangan lead tidak mengurangi dari tidak ada hambatan. Jadi semua penonton yang sebelah di sini itu bisa menikmati jalannya pertandingan dengan bagus. Seperti itu. Ya, itu saja dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi segenap perangkat pengurus panitia, karena memodernisasi lomba bisa meningkatkan kualitas hiburan. Nah, itu saja dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Video ini hanya sebatas hiburan, masukan, entah itu apa. Semoga ini bisa jadi pertimbangan buat PPMBSI, karena kemajuan merpati balap juga berpengaruh kepada meningkatnya hobi merpati balap, penggemar merpati balap. Itu aja dari saya. Untuk catatan selanjutnya mohon dikoreksi ulang. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat pada semua kalangan, khususnya penghobi merpati balap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu hobi, MB Madura tentunya. Oke, next time.